Halo Sobat Peternak, selamat datang di channel kami, Pendak Arta Family. Pada video kali ini kita akan membahas macam-macam model kandang bebek petelur yang umum digunakan oleh peternak. Kandang bebek petelur memang terdiri dari berbagai macam jenis dan bentuk. Sebelum memutuskan untuk beternak bebek petelur, peternak disarankan untuk menentukan model kandang petelur yang baik terlebih dahulu. Selain itu peternak pun juga perlu menentukan modal usaha dalam beternak bebek petelur. Tujuan ditentukannya modal usaha ini yakni agar mengetahui estimasi keuntungan atau kerugian peternak dalam beternak. Dalam beternak, modal yang cukup besar yaitu modal untuk membuat kandang. Semakin bagus dan berkualitas bahan yang digunakan untuk membuat kandang bebek petelur, maka modalnya juga semakin besar. Macam kandang bebek petelur. Jenis kandang bebek petelur yang baik yaitu yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mencakup lokasi yang jauh dari keramaian atau kebisingan, mudah dijangkau transportasi, mudah menemukan air dan aman dari gangguan binatang buas. Kandang bebek panggung. Kandang bebek petelur panggung memang cukup baik untuk beternak bebek, karena kandang cenderung tetap kering sehingga resiko terkena penyakit lebih kecil. Namun, di samping itu kandang bebek panggung juga memiliki kelemahan yaitu bebek kekurangan mineral yang biasanya didapat dari tanah. Agar bebek tetap mendapatkan mineral yang berasal dari tanah, peternak dapat sesekali mengumbar bebek petelur keluar kandang. Selain itu, dalam penggunaan kandang panggung ini peternak juga perlu sering membersihkan kotoran yang menempel di lantai panggung. Adapun kelebihan dan kekurangan kandang sistem panggung antara lain adalah: kelebihan, sangat cocok diterapkan pada daerah tanah yang sering tergenang banjir dan rawa. Kandang akan menjat bersih jika pembersihan dilakukan secara rutin. Kotoran bebek akan langsung jatuh ke bawah, ini akan meminimalisir terserangnya penyakit pada bebek. Pakan, minum dan kotoran akan langsung jatuh ke bawah, ini akan membuat kandang selalu dalam keadaan kering. Bebek akan terjamin keselamatannya dari serangan hewan buas seperti biawak, musang, ular dan tikus. Kekurangan, kotoran bebek sering tersangkut pada sela bila bambu sehingga proses pembersihan menjadi lebih rumit. Jika pembuatan alas kandang bila bambu terlalu lebar akan membuat kaki bebek terperosok ke bawah sehingga melukai kaki bebek. Pada kaki bebek mengandung selaput ar dan berkulit halus, jika kaki bebek terlalu sering terkena getaran alas kaki yang kasar menjadi merah dan mengelupas akan membuat bebek stres sehingga produksi menjadi tidak maksimal. Kandang tipe Rans terbagi dalam dua bagian yaitu bagian kandang yang menggunakan atap dan bagian lain yang terbuka. Bagian kandang beratap menjadi tempat itik beristirahat pada malam hari dan tempat bertelur pada pagi hari. Bagian kandang yang beratap, lantainya harus dibuat lebih tinggi agar air hujan tidak tergenang di dalam kandang. Lantai kandang diberi lapisan berupa campuran pasir, kapur, jerami kering, atau sekam. Selain itu, bisa pula dibuat panggung agar kotoran lebih mudah dibersihkan. Pada bagian kandang tanpa atap yang menjadi tempat umbaran itik, dibuatkan pagar dengan pintu. Ukuran kandang bisa dibuat dengan panjang 10 meter. Panjang 10 meter tersebut dibagi dua bagian yaitu 4 meter untuk bagian kandang yang beratap dan bagian kedua yang berukuran 6 meter pada bagian kandang tanpa atap. Adapun kelebihan kandang Rans yaitu, diantaranya kandang lebih mudah dibersihkan dan itik dapat lebih banyak beraktivitas guna menunjang kesehatan dan produktivitasnya. Namun kandang ini pun memiliki kekurangan diantaranya peternak harus menggiring itik masuk ke kandang beratap, misalnya saat sore hari atau ketika sedang hujan. Kandang baterai merupakan kandang yang sering digunakan untuk itik dewasa fase layar. Namun, tipe kandang baterai ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi sehingga biaya investasi untuk pemeliharaannya biasanya lebih tinggi dibandingkan tipe kandang yang lain. Di dalam kandang baterai, itik tidak bebas bergerak. Tujuannya agar itik tidak banyak mengeluarkan energi sehingga bisa berproduksi secara optimal. Telur yang dihasilkan biasanya telur konsumsi dan bukan untuk ditetaskan karena tidak melalui perkawinan dengan itik jantan.
Kalaupun ingin dihasilkan telur tetas, maka harus dilakukan inseminasi buatan. Untuk itu pada pemeliharaan itik pembibit di kandang baterai, peternak harus memperhitungkan biaya tenaga inseminator ahli inseminasi buatan ke dalam biaya produksi. Adapun kelebihan dari kandang baterai diantaranya pengontrolan kesehatan itik lebih mudah dilakukan sehingga pengendalian penyakit dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, telur yang dihasilkan lebih bersih dan utuh. Konsumsi pakan pun lebih merata karena itik tidak berebutan dalam memperoleh makanan sehingga pertumbuhan itik lebih seragam. Sifat individu itik dapat dikontrol dengan mudah sehingga peternak dapat meminimalisir itik yang mengalami stres.